Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaudin Firmansyah, absen 9 dari kelas 12 RPLC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu DBMS, DDL, dan DML. Mari kita simak videonya. Pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian DBMS, contoh macam DBMS, apa itu XAMPP plus instalasi untuk SAMPP. Keempat, cara akses MySQL dengan localhost. Kelima, cara akses MySQL dengan CMD. Yang keenam, sintaks SQL termasuk pembuatan database, akses database, dan menampilkan database. Untuk ketujuh, aturan penulisan DDL dan DML. Yang ke-8, lab sintaks SQL yang tergolong dalam DDL dan DML. Lanjut ke pengertian DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Contoh macam DBMS. Yang pertama, ada MySQL. Kelebihannya yaitu free atau gratis. Yang kedua, selalu stabil dan cukup tangguh. Terus keamanan yang cukup baik, sangat mendukung transaksi dan dukungan dari banyak komunitas, serta sangat fleksibel dengan berbagai macam program dan perkembangan yang cepat. Namun, kekurangannya yaitu kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman misalnya seperti Visual Basic atau VB, Fox Pro, Delphi, sebab koneksi ini dapat menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari bahasa pemrograman visual tersebut. Yang kedua, data yang dapat ditangani belum besar dan belum mendukung windowing function. Yang kedua yaitu ada Oracle. Kelebihannya yaitu terdapat beragam fitur yang bisa memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi atau perusahaan yang besar. Yang kedua, bisa mendaya-gunakan lebih dari satu server dan penyimpanan data dengan cukup mudah. Yang ketiga yaitu performa pemrosesan transaksi yang sangat tinggi. Namun kekurangannya yaitu pemakaiannya membutuhkan dana atau biaya karena mahal dan diperlukan DBA yang cukup handal sebab DBMS ini cukup rumit. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server. Kelebihannya yaitu DBMS ini sangat cocok untuk perusahaan mikro, menengah hingga perusahaan besar karena mampu mengelola data yang lebih besar. Yang kedua, mempunyai kelebihan untuk memanage user serta setiap user dapat diatur hak aksesnya terhadap pengaksesan database oleh DBA. Ketiga, tingkat pengamanan datanya sangat baik, dapat melakukan atau memiliki backup recovery dan rollback data. Terus kelebihan lainnya mempunyai kemampuan membuat database mirroring dan juga clustering. Kekurangannya yaitu hanya bisa berjalan pada platform OS Microsoft Windows. Yang kedua, perangkat lunak atau software ini berlisensi dan tentunya pemakaiannya membutuhkan biaya yang tergolong cukup mahal. Lanjut ada pengertian XAMPP plus instalasinya. XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Berikut ada cara install XAMPP di laptop dan PC. Langkah pertama yaitu Anda harus menyiapkan file XAMPP terlebih dahulu dengan cara mengunduh lewat link berikut ini. File ini bersifat gratis, jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya lisensi sepeser pun. Langkah kedua yaitu setelah file berhasil di-download dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah menyiapkan space atau ruang hard disk di laptop atau komputer dengan minimal masih menyisakan ROM sebesar 1 GB guna menampung gambar, teks, video, dan dokumen website. Terus jalankan file XAMPP Windows, installer atau versi lainnya yang lebih mutakhir. Yang ketiga, akan ada jendela baru yang terbuka sebagai indikasi dimulainya proses instalasi. Pada proses ini adalah Anda akan diminta untuk memilih bahasa Indonesia atau Inggris. Pilih saja yang bahasa Indonesia, kemudian klik next. Berikut langkah ketiga. Setelah itu Anda akan diminta untuk memilih komponen yang akan digunakan. Standar server web berbasis CMS WordPress menggunakan MySQL, FileZilla FTP Server, dan Apache. Sedangkan dari bahasa pemrograman
bisa menceklis pilihan phpMyAdmin, PHP, dan Perl. Kemudian klik next. Langkah keempat yaitu kita diminta untuk memilih lokasi file XAMPP yang akan diinstal. Gunakan saja pengaturan default, lalu klik next atau install. Langkah kelima yaitu tunggu beberapa menit sampai proses instalasi XAMPP selesai yang ditandai dengan bar progres seluruhnya berubah menjadi warna hijau. Anda sudah bisa menjalankan program XAMPP di laptop atau PC untuk membuat website secara offline menggunakan localhost. Cara akses MySQL dengan localhost. Yaitu langkah pertama, buka XAMPP dan start service MySQL. Setelah Anda berhasil memperbaiki masalah port pada XAMPP, silakan buka kembali XAMPP, kemudian klik start untuk Apache dan MySQL. Langkah kedua itu, setelah keduanya sudah berjalan tanpa error, silakan akses localhost di web browser melalui http localhost atau dengan IP 127.0.0.1. Cara akses MySQL dengan CMD. Yang pertama, buka XAMPP dan start service MySQL. Setelah Anda berhasil memperbaiki masalah port pada XAMPP, silakan buka kembali XAMPP, kemudian klik start untuk Apache dan MySQL. Yang kedua, buka CMD. Ketik pada start aksesoris command prompt, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, beri perintah. Ketikkan perintah seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, tampilkan database. Ketikkan show database untuk melihat semua list database. Yang kelima ada pilih database. Ketika use nama database, contoh useolid. Keenam, tampilkan tabel. Ketikkan show tabel seperti di bawah ini, maka akan tampil tabel dari database yang telah dipilih. Langkah ketujuh yaitu tampilkan isi tabel. Ketikkan select bintang from nama /tabel titik koma. Yang ke-8 ada tampilkan deskripsi tabel, yaitu ketikkan deskripsi text nama tabel. Catatan, setiap perintah MySQL harus ditutup dengan tanda titik koma. Kalau tidak akan error. Sintaks SQL. Macam-macam sintaks SQL. Di sini ada membuat database baru, yaitu create database, terus nama databasenya titik koma, menampilkan database, show database titik koma, membuka database yaitu use nama database Anda titik koma, dan menghapus database yaitu drop database nama database Anda titik koma. Aturan penulisan DLL dan DML. Aturan penulisan DDL atau Data Definition Language. DDL dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang dapat digunakan pada DDL adalah seperti create, rename, alter, drop. Yang kedua ada aturan penulisan DML atau Data Manipulation Language. DML adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengolahan database seperti membuat baru, menambah, menghapus, dan menampilkan. Perintah utamanya adalah seperti update, delete, insert, select. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.